Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Ismi Muji dengan NPM 191FE03096. Saya dari kelas 1 FA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab pertama, yaitu bab kimia medisinal, yang menjelaskan tentang ilmu berbasis ilmu kimia yang meliputi aspek biologi, medis, dan farmasi yang fokus terhadap inovasi, identifikasi, pengembangan, dan juga preparasi senyawa-senyawa yang aktif secara biologis, dan juga studi metabolisme molekul, dan juga interpretasi model kerja molekul, dan melakukan konstruksi hubungan struktur aktivitasnya. Baik, saya lanjutkan. Untuk sejarah kimia medisinal ini dimulai pada zaman kuno yang dikenalkan oleh Cina, Indus, Mayas, dan juga Mediterania, diantaranya oleh Chang Shuang, Ma Huang, sama I.P. Chuan He. Untuk Cak Sang ini yang mengenalkan alkaloid sebagai anti malaria, Ma Huang ini yang memperkenalkan sebagai ephedrine, dan juga I.P. Chuan He itu mengenalkan emetrin sebagai anti disentri. Baik, untuk abad pertengahan berkembang dengan persentase 55% yang dikembangkan oleh Paracelsus pada tahun 1493 sampai 1541. Dia itu menggunakan antimoni dan garamnya dalam setiap ramuan untuk menyembuhkan suatu penyakit. Baik, untuk abad 19 yang berkembang itu dengan persentase 70%, di mana ilmu kimia yang berkembang pesat, sintesis yang mulai berkembang, dan banyaknya penelitian penemuan yang semakin banyak dari tanaman-tanaman. Kemudian banyak dilakukannya isolasi, mulai menggunakannya senyawa obat dengan senyawa tunggal, dan juga banyaknya industri-industri yang mulai berkembang pada akhir-akhir abad 19. Dan untuk abad 20 ini kimia sintetik yang mulai berkembang. Kemudian banyaknya obat-obat baru dengan pendekatan yang lebih modern lagi. Baik, untuk obat itu sendiri adalah molekul yang dapat berinteraksi dengan sistem biologis dan dapat menghasilkan respons secara biologis. Dan obat yang baik itu adalah obat yang meminimalisir secara efek sampingnya itu sendiri dari obatnya itu sendiri. Toksin itu sendiri adalah zat beracun yang dihasilkan oleh organisme atau sel. Dan untuk racun itu sendiri adalah setiap zat yang dapat mengganggu kehidupan sel atau organisme. Itu adalah perbedaan antara toksin dan juga racun. Baik, untuk zat-zat yang dapat digunakan sebagai obat itu ada alkohol, kafein, penisilin, morfin, arsenik, dan juga bisa ular yang dapat digunakan yang dapat digunakan sebagai obat. Baik, untuk ikatan intermolekuler adalah ikatan lemah yang berupa ikatan lemah antara molekul target dan juga obatnya, seperti ionik, ikatan hidrogen, dipol-dipol, dan juga ikatan van der Waals. Baik, untuk klasifikasi obat dapat dikelompokkan sebagai analgesik, antipsikotik, antihipertensi, sama antibiotik. Dan untuk berdasarkan struktur molekulnya dapat dibentukkan sebagai antibiotik beta-lactam, barbiturat, sama steroid. Baik, untuk selanjutnya ada berdasarkan sistem targetnya, dapat diklasifikasikan dengan kardiovaskuler, pernapasan, dan juga endokrin. Tetapi berdasarkan dengan molekul targetnya dapat diklasifikasikan dengan antikolinesterase, sama terus ada agonis dopamin sama antagonis dopamin. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.